Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Lia. Terima Ya. kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya di tengah kesibukan aktivitas pembelajaran. Kemudian ini adalah di saat istirahat saya ambil waktunya Iya. sebagai ganti dari Ibu Kepala Sekolah, karena Bu Puji saat ini kan tidak ada di sekolah kita karena statusnya kan Kepala Sekolah kita kan PLT. Iya. Lah, kegiatan pembelajaran PPG saya Puji menugaskan bahwasanya saya harus menganalisa pedagogik yang saya angkat di tugas pertama PPG saya, yaitu masalah hendaknya motivasi belajar. Yang saya amati di anak-anak di dalam kelas itu kan ada 1-2 anak. Nah, ini yang saya lihat itu khususnya di kelas 1. Jadi anak-anak yang kurang mampu untuk membaca itu cenderung dalam mengikuti pembelajaran kita itu kurang termotivasi gitu, karena mereka yang saya amati di kelas itu mereka itu asik dengan permainan alat tulis mereka, terus kemudian menggambar-gambar tidak ada tujuannya, yang gambar sembarang gitu, tapi mereka asik. Ada juga anak yang diem saja, senyum lucu. Karena saya pahami bahasanya mereka semuanya itu masih rentan dengan sistem pembelajaran yang diwajibkan kepada mereka, harus bisa membaca, menulis ketika di kelas 1. Nah, ini saya amati itu anak-anak itu mungkin kurang mengenal huruf. Kemudian daya ingat terhadap cara mengucapkan huruf itu masih rentan, Puji. Karena ini saya pengennya ada metode alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, supaya mereka itu sadar kalau saya ini sudah masuk SD dan siap harus belajar. Iya, baik Bu Lia. Memang ada beberapa anak kita ya, siswa kita yang belum bisa membaca, khususnya yang di kelas 1 ya Bu Lia ya. Ini mungkin yang pertama, kesiapan belajar anak itu. Kesiapan anak itu mungkin di awal itu saat pengenalan huruf, pengenalan suku kata itu kurang diminati oleh anak atau bagaimana ya. Nah, untuk mengatasi kesiapan ke anak-anak yang belum bisa membaca ini, guru itu guru kelas 1 ya, itu menyiapkan dengan bentuk permainan. Nah, permainan dengan kartu-kartu huruf, dengan permainan yang menarik lah, seperti itu. Jadi anak itu yang awalnya tidak bisa membaca, insya Allah dengan cara seperti itu, dengan pengenalan huruf, dengan cara bermain ya, dengan kartu-kartu itu, insya Allah anak itu akan bisa. Memang anak-anak yang yang tidak bisa membaca memang perlu penanganan khusus. Yang kedua mungkin juga lingkungan, faktor lingkungan keluarga. Memang faktor internalnya kan yang memperkuat. Iya, betul, keluarga. Nah, ini kita panggil orang tuanya. Coba, meskipun dia belum bisa membaca, paling tidak ketika dibacakan oleh guru, anak-anak ini paham. Dengan pemahaman itu, insya Allah nanti itu mereka lambat laun akan inginlah mengetahui, ingin membaca sendiri. Dengan cara bagaimana orang tua itu, anak ini tidak bisa membaca, masa mau dipukul, mau digebuki, kan tidak. Jadi orang tua itu dengan cara membacakan cerita sambil leha-leha atau mungkin anak ini suka HP ya di sini. Nah, HP ini digunakan dengan mencari buku-buku cerita yang ada gambarnya. Jadi orang tua ini bercerita. Atau seperti kita kan sekolah kita punya program yang namanya membaca tunggu tua, ya kan? Nah,
Apa sih membaca tunggu tua? Membaca 1 minggu 1 adik. Nah, di sini kakak kelas dari kelas 4, 5, 6 itu mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita kakaknya. Setelah itu ditanya. Nah, dari situ juga dengan cerita gambar yang menarik itu, anak yang tidak bisa membaca ini akan tertarik. Kok gambarnya apik? Memang mereka awalnya melihat gambar, selanjutnya mereka akan juga pengen mengetahui apa sih isinya. Gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin dengan cara anak ini diajak ke perpustakaan, diajak, kan sekolah kita juga ada perpustakaan yang di luar, ya kan. Nah, mungkin khusus juga ya, atau secara umum juga bisa, atau khusus anak ini diajak ke kebun sekolah kita, diambilkan buku cerita di situ, kita bacakan. Nah, mereka mendengarkan dulu, atau dengan ayo ini apa, huruf apa ini, atau dengan cara kita melakukan menunjukkan satu kata, misalnya bola. Nah, dalam satu bacaan itu mereka akan mencari mana sih kata yang hurufnya itu BOLA, terus mereka mewarnai atau menggaris. Seperti itu Bu Lia. Jadi insya Allah guru ngagel ya, khususnya guru kelas 1, insya Allah sudah melakukan seperti itu. Mungkin anak itu tidak langsung, kan banyak kan, kemampuan anak kan berbeda. Jadi mungkin bertahap. Insya Allah anak-anak nanti di kelas 2 atau semester 2 insya Allah bisa membaca semua. Yang penting telaten. Ajaklah anak-anak itu belajar dengan menyenangkan, tidak tegang, apalagi ini kelas 1. Gitu Bu Lia. Terima kasih Bu Uci. Mudah-mudahan dengan pendapat Bu Uci, terus masukan-masukan tadi bisa direalisasikan, khususnya saya ya selaku Pokoknya semangat belajar beberapa metode yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Mudah-mudahan nanti akan merubah sistem pembelajaran, khususnya saya sebagai guru agama, dalam memberikan materi kepada anak, sehingga motivasi belajar anak itu mulai tumbuh dan jadi ada kalau senang kan pasti ada semangat untuk belajar. Iya, benar. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Lia, sukses selalu. Iya, terima kasih. Amin.